Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pemasaran farmasi. Di sini kami akan membahas materi mengenai saluran pemasaran sediaan farmasi yang beranggotakan Agnes Saputri, Amanda Lois Priscilia, Anita Anggreni Sapitri, Arif Purwanto, dan Aulia Putri. Marketing channel atau saluran pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Proses ini merupakan bagian dari strategi pemasaran yang dikenal sebagai saluran distribusi menurut Mohsen et al. 2023. Saluran pemasaran merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengalihkan kepemilikan. Kepemilikan berupa barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Dengan cara ini, produk sampai ke pengguna akhir atau konsumen dan juga dikenal sebagai saluran distribusi. Tentu saja hal ini sangat berguna sebagai alat untuk manajemen dan sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang terencana dengan baik. Selanjutnya ada fungsi saluran pemasaran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Beberapa fungsi fisik, hak milik, promosi membentuk aliran ke depan dari perusahaan kepada pelanggan. Fungsi lain pemasaran dan pembayaran membentuk aliran ke belakang dari pelanggan ke perusahaan. Akan tetapi, fungsi informasi, negosiasi keuangan, dan resiko terjadi dalam dua arah. Baiklah, untuk tingkat pemasarannya yang pertama yaitu saluran Step 0. Saluran tingkat ini disebut juga saluran pemasaran langsung, yaitu terdiri atas produsen yang langsung menjual produknya kepada konsumen akhir. Yang kedua yaitu saluran Step 1. Saluran Step 1 merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari dua pelaku bisnis, yaitu produsen dan pengecer. Pengecer merupakan salah satu pelaku bisnis perantara yang ada di antara produsen dan konsumen akhir. Yang ketiga yaitu adalah saluran Step 2. Kedua saluran tingkat kedua merupakan saluran pemasaran yang memiliki dua pelaku bisnis perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat yaitu saluran Step 3. Saluran tingkat ini merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari produsen dan tiga pelaku bisnis perantara antara produsen dengan pelanggan akhir. Tiga pelaku bisnis perantara tersebut adalah distributor utama ataupun pedagang besar, subdistributor, dan pengecer. Selanjutnya yaitu cara distribusi obat yang baik. Cara distribusi obat yang baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi ataupun penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi ataupun penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Pengaturan dalam CDOB meliputi yang pertama yaitu manajemen mutu, yang kedua organisasi, manajemen dan personalia, yang ketiga yaitu operasional, yang keempat yaitu bangunan dan peralatan, dan yang terakhir yaitu inspeksi diri. Saluran pemasaran sediaan farmasi adalah rangkaian aktivitas dan jalur distribusi yang digunakan oleh perusahaan farmasi untuk memastikan produk obat-obatan mereka sampai ke konsumen akhir. Hal ini mencakup seluruh proses dari pabrik hingga ke apotek, rumah sakit, atau tempat-tempat lain yang dimana konsumen dapat mengakses produk farmasi tersebut. Kemudian, saluran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan obat-obatan dengan cara yang tepat, legal, dan efektif. Selanjutnya adalah perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi ini adalah semua jenis barang yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan obat-obatan, peralatan medis, dan produk lain yang mendukung tindakan medis atau terapi. Secara umum, perbekalan farmasi ini terdiri dari beberapa kategori utama. Ada obat-obatan, bahan baku obat, alat kesehatan, kosmetik medik, bahan medis habis pakai, bahan kimia dan reagen, desinfektan dan antiseptik, dan nutrisi medis. Pihak yang terlibat dalam saluran farmasi yaitu ada produsen. Produsen ini adalah perusahaan farmasi yang bertanggung jawab untuk memproduksi obat-obatan. Produsen melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi obat sesuai standar kualitas dan keamanan sebelum produk dapat didistribusikan. Contoh PT Kimia Farma Tbk.
Yang kedua ada PBF, pedagang besar farmasi, adalah perusahaan yang membeli obat-obatan dalam jumlah besar langsung dari produsen. Mereka bertugas mendistribusikan produk tersebut ke pengecer atau pihak lain, seperti apotek dan rumah sakit. PBF memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk di berbagai lokasi dengan skala distribusi yang luas. Kemudian ada pengecer. Pengecer adalah apotek atau toko obat yang menjual obat secara langsung kepada konsumen. Contoh apotek, toko obat, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah masyarakat umum yang membeli dan menggunakan obat untuk keperluan kesehatan. Mereka merupakan pengguna akhir dalam rantai distribusi obat dan diharapkan menggunakan produk sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diberikan. Berikutnya adalah saluran pemasaran farmasi. Saluran pemasaran farmasi secara umum melibatkan yang pertama ada produsen. Produsen ini merupakan pabrik pembuatan obat. Yang kedua akan disalurkan ke distributor. Nah, distributor di sini adalah pedagang besar farmasi atau sering disebut dengan PBF. Dari PBF akan disalurkan ke apotek ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit ataupun toko obat. Nah, selanjutnya dari fasilitas kesehatan barulah pasien dapat membeli obat tersebut. Selanjutnya adalah distribusi obat bebas. Nah, distribusi obat bebas ini ataupun saluran pemasaran obat bebas itu yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah pabrik pembuatan obat bebas tersebut, kemudian disalurkan ke distributor sama yaitu pedagang besar farmasi juga PBF, kemudian disalurkan ke pengecer. Nah, di sini pengecernya adalah apotek, toko obat, rumah sakit maupun klinik ya ataupun puskesmas. Yang mana pengecer ini adalah fasilitas kesehatan tempat pasien menerima ataupun membeli obat. Selanjutnya adalah distribusi obat bebas terbatas ataupun saluran pemasaran obat bebas terbatas. Di sini ada dua alur ya. Yang pertama, dari industri farmasi atau pabrik pembuatan obat bebas terbatas tersebut akan disalurkan ke pedagang besar farmasi ataupun agen lain. Nah, dari PBF disalurkan ke fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, dari fasilitas kesehatan inilah pasien dapat membeli obat tersebut. Nah, alur yang kedua dari industri farmasi ataupun pabrik pembuatan obat bebas terbatas tersebut disalurkan ke PBF, pedagang besar farmasi pusat. Kemudian dari PBF pusat disalurkan ke PBF cabang yang biasanya lebih dekat dengan suatu daerah tertentu. Nah, kemudian baru disalurkan ke fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, ataupun lain sebagainya. Nah, dari fasilitas kesehatan inilah pasien dapat membeli obat tersebut. Selanjutnya adalah distribusi obat golongan narkotika atau saluran pemasaran obat golongan narkotika. Yang pertama, dari industri farmasi. Nah, industri farmasi khusus untuk obat golongan narkotika ini adalah PT Kimia Farma. Dari industri PT Kimia Farma akan disalurkan ke distributor Kimia Farma juga. Lalu dari distributor Kimia Farma disalurkan ke apotek ataupun rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang sudah memiliki izin untuk memperjualbelikan obat narkotika ini. Nah, dari fasilitas kesehatan yang sudah memiliki izin ini, barulah pasien dapat membeli obat golongan narkotika dengan menggunakan resep ataupun dengan membawa resep dari dokter. Selanjutnya adalah distribusi obat golongan keras ataupun saluran pemasaran obat golongan keras. Yang pertama adalah industri farmasi. Industri farmasi di sini adalah pabrik yang membuat obat golongan keras tersebut. Kemudian dari pabrik ataupun dari industri farmasi disalurkan ke pedagang besar farmasi. Kemudian dari pedagang besar farmasi disalurkan ke fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian obat-obat yang dijual di fasilitas kesehatan tersebut barulah dapat dibeli oleh pasien dengan syarat pasien tersebut membawa surat ataupun membawa resep dari dokter. Karena obat-obat golongan keras maupun obat-obat narkotika ataupun psikotropika itu wajib menggunakan resep dokter. Jadi, pasien yang akan membeli obat-obat tertentu seperti yang saya sebutkan tadi itu wajib
membawa resep dokter. Selanjutnya adalah distribusi obat tradisional. Nah, untuk obat tradisional ini itu sama alurnya seperti obat bebas terbatas. Itu ada 2 alur. Yang pertama, dari industri farmasi disalurkan ke PBF, dari PBF langsung ke fasilitas kesehatan. Ya, seperti apotek, rumah sakit ataupun toko obat. Dari fasilitas kesehatan inilah pasien dapat membeli obat tersebut. Nah, yang kedua, saluran yang kedua itu dari industri farmasi disalurkan ke PBF, pedagang besar farmasi yang ada di pusat, kemudian disalurkan ke PBF yang ada di cabang-cabang di daerah tertentu. Kemudian dari PBF cabang inilah akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotek, pun toko obat ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, kemudian dari fasilitas inilah pasien akan bisa membeli obat tradisional tersebut. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu distribusi alat kesehatan ataupun saluran pemasaran dari alat kesehatan. Nah, sama seperti sebelumnya, diawali dengan industri farmasi, yaitu pabrik yang membuat alat-alat kesehatan. Nah, setelah dari pabrik akan disalurkan ke pedagang besar farmasi ataupun agen lain. Biasanya ini yang ada di pusat ya. Kemudian dari pusat akan disalurkan ke PBF yang ada di cabang-cabang di daerah tertentu gitu. Nah, kemudian barulah alat-alat kesehatan ini didistribusikan ke fasilitas kesehatan seperti apotek ataupun rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Nah, barulah pasien dapat membeli alat-alat kesehatan tersebut. Nah, di sini PBF tidak hanya menjual obat-obatan saja, tetapi ada juga obat tradisional dan juga alat-alat